Sekretaris KONI, Pak Ferry Kono, terima kasih sudah hadir. Kemudian Sekretaris KONI, Bapak Towe Ade Lukman, terima kasih. Perwakilan FIFA, Bapak Niko Nurfanasak, terima kasih sudah hadir. Perwakilan AFC, Ibu Naku Pawadi, thank you for coming. Perwakilan atau Presiden AFF juga sebagai Presiden Kamboja, Bapak Majin Jen Kip Smith, thank you for coming. Ini tentara ini menjabat Presiden Federasi Kamboja, saya polisi jadi pas lah ya. Wakil Ketua Umum yang hadir, alhamdulillah. Para eksekutif komite, Kapolda Jawa Barat, Diwakili Tim Sus, terima kasih Pak Arif. Kemudian Kadispora Jabar, Pak Edi, para ketua asosiasi PSSI, hadirin sekalian yang tidak saya sebut persatu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Dalam suasana Idul Fitri, saya selaku pribadi dan mewakili federasi mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Tentunya puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Kuasa, kita hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebagai Ketua Umum PSSI dalam kesempatan berbahagia ini mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, terlebih khusus kepada Bapak Menpora yang begitu sangat mendukung kegiatan PSSI dalam 2 tahun terakhir ini. Terima kasih Bapak. Kita tahu rekan-rekan sekalian, 2 tahun ini kita dilanda COVID. PSSI praktis tidak bisa melaksanakan kegiatan akibat COVID-19. Namun berkat kerja keras teman-teman, para EXO dan semuanya, dan tentunya dukungan pemerintah pada bulan Maret 2021, kita bisa menggulirkan sepak bola, yaitu pramusim turnamen Piala Menpora, di mana kita tahu bahwa turnamen ini adalah menjadi pilot project percontohan bagi bergulirnya kompetisi Liga 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah sukses sehingga teman-teman bisa berkompetisi, termasuk kegiatan lainnya baik dari pro akademik, Piala Pertiwi, sepak bola pantai maupun kegiatan e-sport. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi melalui Pak Menpora, di mana beliau sangat luar biasa mendukung sepak bola kita. Sekali lagi, tanpa ada rekomendasi dari pemerintah, yaitu Menpora, Menteri Kesehatan, Satgas Covid, Pak Kapolri kita tidak mau tanda tangan surat izin keramaian. Jadi sekali lagi apresiasi tepukan kita kepada para menteri terkait dan Satgas Covid. Itu untuk kompetisi khusus tim nasional. Di saat COVID, kita bisa berlatih di luar negeri, baik di Bosnia maupun Spanyol dan sebagainya. Itu juga tidak terlepas dari dukungan Pak Presiden dan Pak Menpora. Dapat dibayangkan kalau beliau tidak ada, mungkin kita tidak pernah akan latihan. Kami terus terang, karena cukup dibanggakan. Di luar negeri menyampaikan hebat Indonesia ya, selain COVID kok ini bisa latihan. Ya terima kasih sekali lagi pemerintah kita yang luar biasa atensi kepada sepak bola. Juga kami sampaikan kompetisi sudah bergulir kemarin dan sudah selesai. Tahun ini akan kembali bergulir direncanakan bulan Juli. Tentunya kami berharap bisa ada penonton. Bapak Menpora, ini saran daripada teman-teman
namun kami serahkan kepada pemerintah berapa persen penonton bisa hadir di stadion. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mohon doanya teman-teman sekalian. Juga kepada Bapak Kapolri, mungkin perwakilan ada Pak Arif, sampaikan terima kasih kami yang telah membantu perizinan dan mudah-mudahan kerjasama ini terus terjalin dengan baik. Juga kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang telah membantu sponsor. Demikian juga kepada Menteri Kesehatan, kemudian Kepala BNPB dan Ketua KOI serta Ketua KONI yang terus mendukung kami. Kepada saudara-saudaraku para peserta kongres yang saya hormati, kita nanti akan peserta kongres, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa dibawa untuk para asbab, diimplementasikan di daerahnya, dan bagi para pemilik klub nantinya menjadi program yang akan dilaksanakan kompetisi ke depan. Tentunya ke depan program PSSI masih banyak, baik program Liga 1, Liga 2, Piala Suratin, dan juga Liga Select TV, kita akan terus lanjutkan. Di timnas kita juga terus kita melaksanakan latihan, akan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang memang terus kita tingkatkan. Informasi lanjut, besok tanggal 1 kita akan mengadakan FIFA Match Day antara Bangladesh dengan Indonesia di Stadion Jarak Harupat. Apabila berkenan, teman-teman masih ada di Bandung, silakan menonton. Hadirin berbahagia, tentunya semua program tersebut harus didukung oleh seluruh stakeholder sepak bola, karena kami tidak bisa bekerja sendiri, dan ada Impres nomor 3 tahun 2019 yang terus bisa membangun sepak bola untuk lebih baik lagi. Sekali lagi selamat berkongres pada teman-teman sekalian, sukses selalu. Terima kasih kami kepada perwakilan FIFA, AFC dan IWF yang telah hadir di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dimohon dengan hormat berkenan Bapak Menpora membuka acara kongres tahunan ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022 ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dewan para peserta kongres 34 Asprop dan klub pemilik suara di PSSI yang saya banggakan. Hadirin sekalian, kenapa saya penting PSSI? Dari Ketua Umum sudah menyampaikan pada saya. Ini Dirut LIB yang memutar kompetisi selama ini. Kemudian Direktur Operasional, ya, ini harus disebut nih, kalau enggak kompetisi macet. Kalau beliau enggak disebut. Ya, saya pentingkan untuk hadir di kongres tahunan ini karena kita mulai memasuki masa normal, mulai menjalankan kegiatan sepak bola. Ketika kita dilanda COVID-19, kita harus berhenti. Nah, kita sudah mulai lagi. Tadi Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa sejak turnamen pramusim kita sudah aktif lagi, dan benar itu saya menjamin pribadi, personal garansi supaya kegiatan sepak bola bisa jalan lagi. Ibu dan Bapak itu sekalian, kita sudah masuk ke suasana normal, sehingga tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak menjalankan aktivitas sepak bola ini. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang keolahragaan nasional. Jadi sudah bukan namanya sistem keolahragaan lagi karena itu sudah berubah. Jadi sudah jadi Undang-Undang
sistem keolahragaan nasional. Sudah undang-undang olahraga ya Pak Chandra ya. Nah, saya didamping oleh Deputi Bidang Pembinaan Prestasi Bapak Chandra Wakti. Ini mitranya Pak Sekjen dan Pak Wakil Ketua Umum yang membuat semua kegiatan lancar karena bermitra dengan Deputi Pembinaan Prestasi, termasuk mengirim tim ke luar negeri untuk uji coba dan lain-lain. Hadirin sekalian, pemerintah sudah memutuskan mengeluarkan instruksi Presiden Inpres tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Itu berarti pemerintah sangat serius terhadap pembinaan sepak bola. Nah, saya berharap keseriusan pemerintah ini juga dibarengi dengan keseriusan teman-teman klub, teman-teman Asprov, terutama kalau PSSI yang di tingkat pusat sudah sangat serius. Saya berharap untuk yang di tingkat daerah supaya lebih serius lagi, khususnya untuk pembinaan mulai dari pembinaan usia dini. Tidak bisa lagi kita mengandalkan hanya sekedar bakat yang ada di daerah itu, tanpa kita memulai dengan pembinaan yang terstruktur, pembinaan yang terdesain, pembinaan yang bertujuan jangka panjang dan sustainable. Pemerintah telah melahirkan Perpres 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional atau DBON. Kalau selama ini kita menghasilkan prestasi by accident, stop. Kita hentikan cara-cara pembinaan itu, maka kita gantikan dengan cara kita membina by design. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, ini tidak main-main, serius. Ketua tim koordinasi DBON adalah Bapak Wakil Presiden. Wakilnya adalah Menko PMK dan pelaksana hariannya adalah Menpora. Pemerintah sadar bahwa olahraga merupakan hal yang penting bagi sebuah bangsa. Kita tahu, sekali lagi saya ulang dalam forum ini, hanya ada 2 kesempatan kita bisa mendengarkan Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita berkumandang, dan di merah putih pada saat kunjungan Bapak Presiden ke negara manapun. Dan yang kedua adalah pada saat atlet kita berprestasi mendapatkan medali emas. Dan ini konsep kita ke sini. Jadi olahraga ini bukan hanya sekedar kebugaran, kesehatan dan apa yang kita lakukan di dalam sini, tetapi lebih dari itu adalah kebanggaan buat bangsa kita. Nah, Bapak dan Ibu adalah tulang punggung di daerah untuk pembinaan. Nanti kita akan lebih stressing lagi, mudah-mudahan di kongres ini Bapak Ketua Umum bisa memberikan penekanan terutama pada pembinaan. Dan kita sudah memberikan tempat kepada sepak bola di dalam desain besar olahraga nasional. Dan sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu, kita akan mulai bulan Juli ini untuk merekrut anak-anak kelas 1 SMP atau lulusan SD di 10 sentra. Mohon maaf, kami belum bisa menjangkau seluruh provinsi, kita masih tempatkan di seluruh sentra-sentra. Dan salah satu sentra sebagai contoh di Jawa Barat kita tempatkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini sentra yang akan kita tempatkan untuk pembinaan anak-anak kita. Di situ mereka akan dilatih, disekolahkan, diberi uang saku, makan yang ditanggung, pendidikan yang ditanggung, semua yang ditanggung oleh pemerintah. Bapak dan Ibu yang ada di daerah, pergunakan fasilitas ini. Pak Tony Jaban, saya pergunakan kesempatan ini karena kita akan membina cabur-cabur yang ada dalam DBON dengan serius.
mudah-mudahan ini akan menghasilkan. Saya punya keyakinan, bahkan saya semakin yakin dengan desain besar olahraga nasional yang kita miliki ini pada saat SEA Games yang lalu. Ini menjadi saksi Pak Ade Lukman, Pak Ferry Bono. Betapa kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi tantangannya juga luar biasa. Kita mendapatkan peringkat ketiga di SEA Games. Padahal sebelumnya kita hanya berada di peringkat 4. Dengan jumlah kontingen yang lebih besar di Filipina, 841 Pak Ferry. Di Vietnam kita pangkas hampir setengahnya. Itu pangkas saya mendapatkan protes, hujatan dari cabur, dari daerah, bahkan ada dari atlet. Kenapa kami tidak dikirim? Kenapa hanya ini yang dikirim? Kemudian Bapak, kita mulai terapkan DBOE. Ada tim review yang menseleksi, termasuk sepak bola. Mohon maaf, dengan segala hormat, mohon maaf Pak Ketua Umum dan teman-teman. Sepak bola putri, sepak bola wanita kita tidak berangkatkan, padahal kurang dekat apa saya dengan Ketua Umum. Dan Ketua Umum memahami itu. Hasilnya setengah yang diberangkatkan, 30 medali emas yang hilang karena tidak dipertandingkan, tetapi peringkat kita meningkat menjadi peringkat 3 Asia Tenggara. Artinya apa? Kalau kita tegas dan konsisten menjalankan prinsip yang kita sudah sepakati, maka insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Nah, demikian juga halnya. Apabila ada hal yang sudah disepakati di Kongres, kemudian dalam penerapannya ada tawar-menawar dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan kita konsisten dengan produk Kongres. Saya berharap Tom dan teman-teman tetapkan apa yang ditetapkan di Kongres ini. Tetapi jangan lupa, tujuan kita membina sepak bola nasional ini dalam rangka membentuk tim nasional yang tangguh. Ya, ini sering kita lupa karena saya masih sering membaca ada tarik menarik antara, mohon maaf, antara klub dengan kepentingan tim nasional. Udah Pak hadirin sekalian, tim nasional menjadi utama. Itulah sebabnya kenapa begitu PSSI berdiskusi dengan saya menyatakan, Pak Menteri kami butuh training camp untuk tim nasional kita. Cepat saya bergerak dan untuk sementara nanti kalau sudah mendapatkan yang apa namanya definitif, yang juga memang sudah standar sangat bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara PSSI sekarang sudah punya training camp untuk tim nasional di Universitas Pendidikan Bandung. Nanti Ibu dan Bapak kalau berkesempatan bisa menengok ke tempatnya Pak Rektor. Situ ada lapangannya, ada kolam renang, ada sports, laboratorium sports science, ada untuk fitnessnya, ada penginapan, ada hotelnya, Pak Ketua Umum. Semua lengkap. Dan alhamdulillah tadi siang kita sudah deal dengan Pak Rektor, ya Pak Rektor ya, dan PSSI setuju. Alhamdulillah. Ini tanda keseriusan pemerintah terhadap sepak bola nasional dan terhadap tim nasional kita. Oleh karena itu, saya mohon betul, terutama kepada klub, apabila ada permintaan para pemainnya untuk memperkuat tim nasional, tolong diikhlaskan, karena itu juga adalah menjadi tujuan utama. Walaupun saya tahu berat buat klub untuk melepaskan pemain-pemain. Nah, kira-kira dicari cara terbaik sehingga win-win solution. Itu yang sering jadi masalah. Apalagi ke depan kita akan menjadi tuan rumah. Tuan rumah perhelatan akbar sepak bola usia 20. Ini saya kira penting menjadi perhatian kita semua. Pasti timnasnya akan berasal dari anggota timnya teman-teman klub. Mohon keikhlasannya untuk merelakan pemainnya yang nanti akan dipanggil untuk masuk tim nasional.
Nah, untuk mendukung itu, maka kompetisi segera kita gulirkan. Turnamen pramusim yang sudah direncanakan di 4 tempat segera akan bergulir, nanti akan menjadi keputusan Kongres ini. Dan Ibu dan Bapak hadirin sekalian, apa yang memberanikan saya menjamin pada saat susahnya mendapatkan izin untuk turnamen maupun kompetisi adalah kepentingan tim nasional. Ketua Umum menyampaikan pada saya, Pak Menpora, kalau nggak ada kompetisi, maka kita tidak bisa menghasilkan anak-anak yang dibawa ke tim nasional. Itu sebenarnya alasannya sehingga saya membuat personal garanti untuk kompetisi. Nah, sekarang sudah mulai normal, PSSI sudah mulai berjalan, LIB silahkan jalan. Kalau ada perlu dan urgent, silahkan datang ke saya. Insya Allah saya akan bantu. Pasti dan tentu saya tidak akan tinggalkan. Jangan khawatir, Tom. Kita akan bersama-sama terus. Insya Allah. Hadirin sekalian, saya kira itu harapan-harapan saya yang mudah-mudahan kongres ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik untuk perjalanan 1 tahun ke depan, dan juga untuk pemerintah, untuk kepentingan pemerintah mendapatkan rekomendasi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya. Especially for the FIFA, FC, and AFF. Thank you for being at the PSSI Congress. On behalf of the Indonesian government, I'd like to express appreciation for his cooperation so far. Also, direction to the PSSI. The Indonesian government is currently helping PSSI to prepare to host the FIFA World Cup Under-20 next year, 2023. We count the trust of FIFA. Please continue to support so we can successfully hold this big event. Thank you for everything.